Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. SMP Al-Islamiyah, unggul, mandiri, entrepreneur, Allahu Akbar. Kita mulai materi kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan memasuki bab kedua, judulnya Sistem Perkembangbiakan Tumbuhan dan Hewan. Subbabnya adalah perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan angiosperma. Ini adalah kompetensi dasarnya. Angiosperma adalah tumbuhan berbiji tertutup yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Organ perkembangbiakannya berupa bunga, organ tubuhnya sudah terlihat jelas, dapat dibedakan mana akar, batang, atau daun. Susunan daunnya bisa menyirip, menjari, atau sejajar dengan beraneka ragam. Kemudian bijinya tersimpan dalam daun buah atau daging buah. Angiosperma ini dibagi menjadi dua, yaitu monokotil berkeping satu dan dikotil berkeping dua. Untuk monokotil, mono itu artinya satu ya. Jadi terdiri dari satu kotiledon. Bentuk daunnya sejajar atau melengkung, kambiumnya tidak ada. Kemudian akarnya serabut, bunganya kelipatan 3. Contohnya adalah jagung, kelapa, pisang, palem, dan lain-lain. Kemudian dikotil, di itu artinya 2, yaitu tumbuhan berkeping 2. Terdiri dari 2 kotiledon, daunnya menyirip atau menjari, memiliki kambium yang berfungsi sebagai jaringan pengangkut, kemudian akarnya tunggang, dan bunganya kelipatan 2, 4, atau 5. Reproduksi vegetatif secara alami. Reproduksi vegetatif yaitu reproduksi pada makhluk hidup tanpa didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Secara alami yang pertama yaitu rizoma, yaitu berupa akar tinggal. Perhatikan gambar, di sini adalah gambar jahe merah, jadi dia terdapat batang-batang atau ruas-ruas, pada batang terdapat ruas-ruas, ini gambarnya ya. Dan buku-buku batangnya menebal dan tumbuh dalam tanah, contohnya jahe, kunyit, lengkoas, temulawak, dan sebagainya. Kemudian stolon atau geragi. Nah, batang yang menjalar ke samping ini adalah stolon. Jadi dia sejajar ke samping secara terus-menerus, lama-kelamaan akan muncul tunas-tunas baru nih ya. Contohnya stroberi, rumput teki, pegagang, enceng gondok, dan sebagainya. Umbi lapis, perhatikan di gambar. Ini gambar bawang merah ya tentunya. Umbi lapis itu bawang merah, bawang bombay, bawang putih, dan sebagainya. Jadi ini bagian-bagian dari bawang. Ada tunas di sela-sela lapisan umbinya. Lanjut umbi batang. Ini gambar dari ubi. Ini adalah kentang. Jadi terdiri dari batang. Kemudian ada mata tunas. Kemudian ada akar. Batang ini beralih fungsi sebagai tempat penimbunan makanan. Ya. Kemudian adventif, tunas adventif atau kuncup adventif daun. Di sini contohnya adalah tumbuhan cocor bebek. Perhatikan bagian pinggir daun. Jadi ada tumbuhan-tumbuhan kecil ya. Ini berkembang biak dengan tunas adventif. Contoh lain adalah tunas dari akar, yaitu pohon cemara dan sukun. Nih, ini akar, dia tumbuhan baru. Kemudian tunas, di sini ada pohon pisang. Pohon induknya yang tinggi ini, yang berbuah, kemudian di sampingnya sudah ada tunas-tunas baru. Contoh ini adalah bambu, ini tunasnya, ini adalah lidah buaya. Di samping-samping sininya ada tunas-tunas kecil. Spora, biasanya terdapat pada bagian belakang daun. Ya, yang bentuknya seperti bulatan-bulatan ini lama-kelamaan dia akan menjadi matang.
kemudian mudah ditiup angin sehingga menyebar. Sporanya menyebar dan akhirnya tumbuh menjadi tumbuhan baru. Terdapat pada paku, lumut, dan jamur. Vegetatif buatan. Ini adalah teknik mencangkok. Mungkin kalian pernah lihat ya di pohon-pohon. Jadi biasanya tumbuhan yang dicangkok adalah tumbuhan yang memiliki kambium. Ya, termasuk ke dalam tumbuhan yang jenisnya dikotil. Caranya bagaimana? Pertama kali kita memilih batang yang akan kita pilih. Kemudian kita keluarkan kulitnya sampai kulitnya bersih seperti ini. Kemudian kita tutup dengan tanah, kemudian dilapisi dengan plastik atau dengan sabut kelapa. Ya, kemudian diikat. Lama-kelamaan dia akan tumbuh akar di bagian yang sudah dibungkus ini. Kemudian kita potong pada bagian bawahnya plastik. Ya, kurang lebih sebulan atau lebih. Setelah itu dapat kita pindahkan hasil cangkokan ke tempat media tanam yang baru. Kemudian lanjut merunduk. Merunduk ini yaitu kita mencari tanaman dengan batang yang panjang dan lentur. Kita rundukkan cabangnya, kemudian kita timbun ke dalam tanah seperti ini sehingga dia tumbuh akar. Lama-kelamaan dia menjadi tumbuhan baru. Menyambung atau enten biasanya dilakukan apabila kita ingin memperoleh satu pohon dengan berbagai macam variasi. Contoh di gambar di sini satu pohon kita memiliki 3 warna bunga. Ya. Ya, di sini bunga Edelweiss atau bunga kertas. Kemudian okulasi atau menempel. Jadi menggabungkan dua tanaman yang sifatnya berbeda. Biasanya dilakukan pada tanaman jeruk. Jeruk dengan batang yang kuat tapi buahnya kecil, diokulasi dengan jeruk dengan batang tidak kuat tapi buahnya manis dan besar. Yang menjadi batang pokoknya adalah jeruk dengan batang kuat. Nah, tunas yang akan kita tempel di sini nih adalah batang tidak kuat tapi buahnya besar dan manis ya. Nah, di sini kita tempel kemudian kita ikat. Lama-kelamaan dia akan tumbuh tunas baru. Nah, hasil yang ingin kita peroleh adalah tanaman jeruk dengan batang kuat dan buahnya besar dan manis. Kemudian lanjut stek. Stek adalah proses pemotongan satu bagian tanaman lalu ditanam menghasilkan individu baru. Kalau kalian perhatikan pohon singkong, jadi dari batang yang panjang itu dipotong menjadi batang yang kecil-kecil, kurang lebih panjangnya seperti ini, dengan bagian ujungnya meruncing, kemudian ditancapkan ke dalam tanah. Akhirnya dia akan tumbuh seperti ini, ya. Kemudian ini stek batang ini dilakukan pada singkong, ada lagi stek daun dan stek akar. Demikian tadi materi dari saya. Apabila ada pertanyaan yang ingin kalian tanyakan, silakan komunikasikan di grup Mapel atau Japri boleh. Kita tutup materi kita dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ketemu lagi dengan materi berikutnya dengan subtema perkembangbiakan secara generatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.